Halo semuanya, selamat datang. Wah, seneng banget rasanya bisa bareng kalian lagi hari ini. Di ulasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah tulisan yang, jujur aja, benar-benar menyentuh dan penuh makna banget dari Rinto Susanto. Judulnya Bersama Dalam Segala Hal. Ingat ya, ini bukan sekedar bacaan biasa yang lewat gitu aja. Ini tuh semacam refleksi yang super tajam tentang gimana sih sebenarnya cara kita ngerespon rasa sakit di sekeliling kita. Menarik banget kan? Oke, mari kita selami ini. Coba bayangin bentar deh, kalian lagi jalan santai, terus tiba-tiba ngelihat ada orang di depan kalian tersandung dan bruk, jatuh. Nah, apa reaksi pertama kalian? Jujur aja, apakah kalian kaget, khawatir, atau ya mungkin tanpa sadar ada senyum kecil yang muncul karena kelihatan lucu? Hayo, simpan dulu jawaban itu di kepala kalian ya, soalnya ini bakal jadi kunci dari obrolan kita hari ini. Jadi, bagian pertama kita ini judulnya Kisah di Balik Tawa. Penulis ngebuka ulasannya pakai cerita zaman sekolah yang pastinya bakal kerasa lumayan familiar buat kita semua. Bayangin suasana jam istirahat sekolah yang lagi rame-ramenya. Tiba-tiba, ada satu anak laki-laki yang lagi jalan mungkin kurang hati-hati ya. Dia tergelincir dan nyungsep masuk ke dalam selokan. Wah, bisa ditebak dong apa yang terjadi selanjutnya. Semua temennya yang lihat kejadian itu langsung meledak ketawa terbahak-bahak. Tapi ini, di tengah riuhnya suara tawa ejekan itu, guru mereka ngeh ada satu hal yang agak aneh. Beliau memerhatiin ternyata ada satu, ya cuma satu anak, yang nggak ikutan ketawa sama sekali. Anak ini malah diam aja, lalu dengan tenang dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Pastinya guru ini penasaran banget dong sama sikap unik si anak. Sang guru akhirnya menatap dia dan melontarkan sebuah pertanyaan. Mengapa kamu tidak menertawakannya? Coba kalian renungin sebentar pertanyaan ini. Dan tahu nggak apa jawabannya? Anak itu bilang, karena saya yang jatuh, Pak. Wah, awalnya ini emang kedengeran kayak punchline lelucon yang bikin kita senyum. Tapi tunggu dulu. Di titik inilah penulis benar-benar menggeser cerita humor tadi jadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan serius. Anak itu nggak mungkin tertawa karena dialah yang ngerasain sendiri sakitnya jatuh dan kotornya selokan itu. Masuk akal banget kan? Nah, jawaban polos tadi sebenarnya ngebawa kita ke bagian kedua, sekaligus konsep inti dari ulasan kita hari ini, makna sepenanggungan. Penulis pakai cerita lucu tadi buat lompat ke sebuah kebenaran spiritual yang luar biasa. Kalau kita cari landasan teologisnya, pemikiran penulis ini bersumber dari satu ayat di 1 Korintus 12 ayat 26 yang bunyinya, karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Gini, anggap aja ini tuh metafora tentang tubuh kita sendiri. Kalau jari kalian nggak sengaja kejepit pintu, aduh, pasti seluruh tubuh ikut ngerasain ngilunya kan? Nggak mungkin cuma jarinya aja yang teriak. Nah, hal yang benar-benar menarik dari slide ini adalah saat kita membedah apa sih arti kata sepenanggungan itu? Sepenanggungan itu ternyata bukan sekedar basa-basi atau cuma ngerasa kasihan dari jauh. Bukan itu. Ini tentang memiliki perasaan senasib, benar-benar ngerasain penderitaan yang persis sama dengan yang dialami orang lain. Balik lagi kayak anak yang jatuh ke selokan tadi, kita nggak bakalan pernah bisa menertawakan orang yang jatuh kalau kita sendiri benar-benar ikut ngerasain perihnya luka mereka. Terus penulis ngasih tantangan yang cukup tajam nih buat kita. Coba bayangin, kalau tiba-tiba musibah sehari-hari menimpa saudara kandung kalian sendiri atau orang yang paling kalian sayang, apa yang bakal kalian lakuin? Pasti 100% kalian gak bakal diam aja. Kalian pasti bakal langsung lari, ngebantu, dan ikut ngerasain sedihnya. Gak pakai mikir dua kali. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana kalau itu terjadi sama orang yang bukan saudara kandung kita? Nah, ini ngebawa kita ke bagian ketiga, bukan sekedar orang asing. Di sini kita bakal lihat kenapa sih kita dipanggil untuk punya level empati sedalam itu. Dan ini dengan sangat brilian ngeilustrasiin kontras identitas spiritual kita. Dulu, nih, kita mungkin ngelihat orang lain di luar sana itu cuma sekedar pendatang asing. Orang lewatlah kasarnya. Tapi secara spiritual, Tuhan udah nggak nyebut kita kayak gitu lagi. Kita sekarang adalah warga orang kudus, sebuah keluarga Allah. Di dalam keluarga besar ini, batasan antara siapa yang orang asing dan siapa yang saudara itu udah lebur, hilang sama sekali. Keren banget kan? Terus, apa sih motor penggerak utamanya? Kenapa kita harus repot-repot lakuin ini? Jawabannya sesimpel kalimat ini. Tidak ada yang terlebih besar selain kasih. Inti dari kenapa kita diajarin buat saling menanggung beban orang lain itu, murni karena kita diajarin buat mengasihi.
Kasih inilah yang bikin kita mampu ngerasain sakit, walaupun fisik kita sendiri sebenarnya baik-baik aja. Sekarang, mari kita tarik ini ke realita. Gimana kita terapin filosofi yang dalam ini di sekitar kita? Kita masuk ke bagian doa untuk Indonesia. Penulis sangat sadar kalau negara kita ini sering banget ngelewatin masa-masa yang berat. Mengingat Indonesia sedang berduka karena saudara-saudara kita yang terkena musibah. Di momen-momen duka kayak gini nih, justru jadi waktu yang paling pas buat nguji diri kita. Apakah kita benar-benar paham arti dari kata sepenanggungan tadi? Biar nggak cuma jadi teori, penulis ngasih 3 langkah praktis yang bisa banget kita lakuin. Sebagai satu keluarga yang utuh, kita diajak buat ngelakuin ini. Pertama, coba deh benar-benar rasakan derita keluarga korban. Bangun empati yang dalam. Kedua, jangan pernah putus untuk selalu mendoakan mereka. Dan ketiga, bantu teguhkan iman mereka supaya nggak goyah. Ini bukan sekedar kata-kata manis ya, ini adalah tindakan nyata dari sebuah keluarga di dalam ikatan iman. Sebagai penutup ulasan kita, ada satu kutipan yang pengen banget saya biarin nempel di pikiran kalian. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Coba deh resapin kalimat ini sebentar. Ini benar-benar pengingat yang luar biasa soal persaudaraan dan persatuan. Jadi pertanyaannya buat kalian setelah nyimak ulasan hari ini, siapa sih saudara di sekitar kalian yang saat ini lagi butuh seseorang buat ikut menanggung beban mereka? Jangan jadi penonton yang cuma ketawa atau diem pas orang lain jatuh ya. Jadilah bagian dari mereka, rasakan sakitnya, dan bantu mereka berdiri lagi. Makasih banyak udah dengerin sampai habis, dan mari kita terus sebarkan kasih.